Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik dengan keadaan yang sehat di tengah pandemi ini. Baik, langsung saja, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ER diagram ini. Seperti yang kita lihat, nah kelompok 7 ini memiliki 5 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Zarin Suraida, dengan NIM terakhir 3010. Yang kedua ada Zabania Azahra dengan NIM terakhir 3014, kemudian yang ketiga ada Nabila Khairunisa dengan NIM terakhir 3030, yang keempat ada Mirza Shinta Abdillah dengan NIM 3045, dan kemudian yang terakhir ada Alfitun Nur Arafah dengan NIM terakhir 3054. Nah, baik, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penjelasan mengenai materi ER diagram ini sendiri, dan sesi yang kedua adalah penjelasan mengenai implementasi ER diagram yang diaplikasikan pada Perpustakaan Kampus C Universitas Airlangga. Baik, langsung saja masuk pada sesi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai materi ER diagram ini sendiri, yang akan saya jelaskan. Nah, kita sering tahu atau mendengar mengenai istilah ER diagram ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ER diagram, alangkah baiknya kita mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jadi ER diagram atau ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram ini adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data atau entity dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data atau atribut yang mempunyai hubungan atau relasi satu sama lain. Jadi pada dasarnya ERD ini digunakan untuk membantu para pengembang sistem dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database. Jadi sebenarnya ERD itu adalah bakal calon dari tabel. Nah, kalau rancangan ERD itu benar, maka rancangan database juga akan menjadi benar. Kemudian penjelasannya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang simbol-simbol IR diagram. Yang pertama ada entity berbentuk persegi panjang, with entity berbentuk double persegi panjang, relationship berbentuk belah ketupat, identifying relationship berbentuk double belah ketupat. Kemudian atribut berbentuk oval, key atribut berbentuk oval dengan garis bawah, multi-value atribut berbentuk double oval. Composite atribut merupakan cabang dari atribut dan memiliki bentuk yang sama dengan atribut yaitu berbentuk oval. Derived atribut berbentuk oval tetapi dengan garis putus-putus. Lalu untuk total participation, cardinality ratio, dan structural constraint berbentuk seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen IR diagram. Yang pertama yaitu entitas, di mana entitas yaitu suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Yang selanjutnya yaitu relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan satu atau lebih entitas lain. Yang selanjutnya yaitu atribut, yaitu kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis atribut. Jenis-jenis atribut terdiri dari 5. Yang pertama ada key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Kemudian jenis key terbagi menjadi 2. Ada primary key, yaitu suatu aturan yang berguna untuk memastikan bahwa setiap baris data pada tabel bersifat unik atau berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada foreign key, yaitu kolom pada suatu tabel yang berfungsi sebagai kunci tamu dari tabel lain. Yang kedua ada atribut simpel, yaitu atribut yang bernilai tunggal. Yang ketiga ada atribut multi-value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entitas. Yang keempat ada atribut composite, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Dan yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mapping cardinality, hubungan antara entitas satu terhadap entitas lain, di mana di antaranya terdapat relasi atau relationship. Terdiri dari 3 jenis, one to many,
yang disimbolkan satu strip M, yaitu perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, berbanding 1 dengan berbanding banyak. One to one yang disimbolkan satu strip 1, yaitu perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, berbanding 1 dengan 1. Many to many yang disimbolkan M strip M, yaitu perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, berbanding banyak dengan berbanding banyak. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alvito. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini adalah penjelasan implementasi IR diagram yang diaplikasikan dari perpustakaan kampus C Universitas Airlangga yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alvito. Baik Alvito, boleh di-share screen mengenai IR diagramnya? Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah ER diagram dari kelompok kami yang diaplikasikan dari perpustakaan kampus C Universitas Airlangga. Silakan Alvito untuk dijelaskan. Nah, ini sebelumnya saya akan membagi ER diagram ini menjadi 5 bagian dari setiap anggota kelompok dari kita akan menjelaskan satu bagian dari ER diagram ini. Ya, bagian pertama akan dijelaskan oleh Alvito. Oke, entitas pertama, yaitu entitas pertama itu adalah buku. Buku memiliki atribut yaitu berupa NIB sebagai priority, harga beli, judul, pengarang, tahun, tanggal beli, dan penerbit. Kemudian adalah entitas kedua, yaitu adalah penulis buku. Penulis buku memiliki ID penulis buku sebagai priority, gender, email, nama, nomor telepon. Kemudian ada alamat yang merupakan komposit karena memiliki cabang atribut lagi, berupa jalan, kode pos, dan kota. Hubungan entitas buku dan penulis buku adalah dibuat yang berelasi many to many. Kemudian ada pemustaka. Entitas pemustaka memiliki NIK sebagai priority, dan nama, gender, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan komposit yang memiliki atribut lain berupa jalan, kota, dan kode pos. Relasi antara buku dan pemustaka adalah didonasi. Didonasi memiliki atribut lagi berupa tanggal dan berelasi many to many. Selanjutnya adalah bahan pustaka. Bahan pustaka memiliki atribut berupa ID bahan pustaka sebagai priority dan jenis. Relasi antara pemustaka dan bahan pustaka adalah mengembalikan. Mengembalikan memiliki atribut lain berupa tanggal kembali dan berelasi one to many. Selanjutnya adalah petugas sirkulasi. Petugas sirkulasi memiliki atribut berupa ID petugas sirkulasi sebagai priority, nama, gender, nomor telepon, tempat tanggal lahir, dan komposit berupa alamat yang memiliki atribut lain berupa jalan, kota, dan kode pos. Relasi antara bahan pustaka dan petugas sirkulasi adalah dikelola dan berelasi many to one. Selanjutnya adalah perpustakaan. Entitas perpustakaan memiliki atribut berupa nama, ID perpustakaan sebagai priority, dan komposit yaitu adalah alamat yang atributnya adalah jalan, kode pos, dan kota. Relasi antara petugas sirkulasi dan entitas perpustakaan adalah bekerja. Bekerja memiliki atribut lain berupa sejak dan berelasi many to one. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, masuk pada bagian yang kedua akan saya jelaskan. Ya, bisa scroll up, Alvito. Baik, entitas yang selanjutnya adalah pemustaka. Pemustaka ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah NIK. Di sini NIK itu sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama, gender, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan yang terakhir adalah alamat. Alamat di sini sebagai composite atribut karena alamat di sini memiliki cabang atribut lagi, yaitu kota, kode pos, dan jalan. Kemudian
Entiti yang selanjutnya adalah anggota. Anggota ini memiliki beberapa atribut, yaitu NIA, yang berfungsi sebagai primary key, gender, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, dan yang terakhir adalah alamat, yang berfungsi sebagai composite atribut karena memiliki cabang atribut lagi, yaitu jalan, kota, dan kode pos. Nah, entiti dari pemustaka dan entiti dari anggota ini memiliki relasi, yaitu mendaftar, di mana relasi ini berupa relasi one-to-one. Entitas selanjutnya yaitu petugas pelayanan, di mana entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID petugas pelayanan yang berfungsi sebagai primary key, kemudian yang kedua ada gender, yang ketiga ada tempat tanggal lahir, kemudian selanjutnya ada nomor telepon, nama, jadwal kerja, dan terakhir adalah alamat, di mana alamat di sini berfungsi sebagai composite atribut karena memiliki cabang atribut lagi yaitu kota, kode pos, dan jalan. Nah, entitas dari anggota dan petugas pelayanan ini memiliki relasi dicatat, seperti itu. Nah, relasi ini berupa relasi one-to-one. Entiti selanjutnya yaitu perpustakaan, di mana perpustakaan ini memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ada ID perpustakaan yang berfungsi sebagai primary key, selanjutnya ada nama, dan yang terakhir ada atribut alamat yang berfungsi sebagai composite atribut karena memiliki cabang atribut lagi, yaitu kota, kode pos, dan jalan. Nah, entiti petugas pelayanan dan entiti perpustakaan ini memiliki relasi bekerja, di mana relasi ini berupa relasi many to one. Entiti selanjutnya yaitu unit kerja, di mana unit kerja ini memiliki dua atribut. Yang pertama adalah ID unit kerja yang berfungsi sebagai primary key, dan yang terakhir ada departemen. Nah, entiti perpustakaan dan entiti unit kerja ini memiliki relasi mempunyai, yang dimana relasi ini berbentuk relasi one-to-many. Entiti selanjutnya yaitu entiti pustakawan, yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada NIP, yang berfungsi sebagai primary key, yang selanjutnya ada nama, gender, nomor telepon, tempat tanggal lahir, dan yang terakhir adalah alamat yang berfungsi sebagai composite atribut karena memiliki cabang atribut lagi, yaitu kota, kode pos, dan jalan. Dan kemudian entiti yang selanjutnya adalah kode etik, di mana kode etik ini hanya memiliki satu atribut yang sekaligus berfungsi sebagai primary key, yaitu ID kode etik. Kemudian, entiti pustakawan dan entiti kode etik ini memiliki relasi mempunyai, di mana relasi ini berupa many to one. Ya, penjelasan mengenai bagian yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, entiti yang selanjutnya yaitu anggota, di mana anggota di sini memiliki atribut yaitu tempat tanggal lahir, nama, gender, NIA, nomor telepon, alamat, dan email. Di sini yang menjadi primary key adalah NIA, kemudian alamat menjadi composite atribut karena memiliki cabang yaitu jalan, kota, dan kode pos. Dan yang selanjutnya yaitu entity koleksi, di mana entity koleksi ini memiliki atribut ID koleksi dan jenis. ID koleksi di sini sebagai primary key. Entity anggota dan entity koleksi memiliki relasi yaitu meminjam dan menghasilkan relasi one to many. Kemudian yang selanjutnya yaitu RA. Ya, entity RA di sini memiliki atribut letak dan ID RA, di mana ID RA menjadi primary key. Di sini entity koleksi dan entity RA memiliki relasi ditempatkan dan menghasilkan relasi one to one. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu petugas pengembangan koleksi. Entiti petugas pengembangan koleksi memiliki atribut yaitu tempat tanggal lahir, nama, ID petugas pengembangan, nomor telepon, dan gender. Di sini, sebagai primary key adalah ID petugas pengembangan, dan
entity rak dan entity petugas pengembangan memiliki relasi diatur yang menghasilkan relasi many to many. Kemudian yang selanjutnya yaitu kode etik. Di sini kode etik hanya memiliki satu atribut yang juga merupakan primary key, yakni ID kode etik. Di sini entity petugas pengembangan koleksi dan entity kode etik memiliki relasi mempunyai yang menghasilkan relasi many to one. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat. Di sini ada entitas pemustaka yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada atribut NIK sebagai primary key, kemudian ada atribut nama, gender, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat yang sebagai composite atribut. Karena memiliki cabang atribut lain yaitu kota, kode pos, dan jalan. Selanjutnya ada atribut supplier, di mana supplier memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama atribut NIS sebagai primary key, kemudian alamat sebagai composite atribut yang memiliki cabang atribut lain yaitu kode pos, kota, dan jalan. Lalu ada atribut nama, nomor telepon, email, dan gender. Dan antara entitas pemustaka dan entitas supplier memiliki relasi berupa menjadi yang menghasilkan relasi many to many. Selanjutnya ada entitas koleksi. Entitas koleksi memiliki dua atribut, yaitu ID koleksi sebagai primary key dan jenis. Antara entitas koleksi dan entitas supplier memiliki relasi berupa menyediakan. Dan di relasi ini memiliki atribut berupa tanggal, dan relasi ini menghasilkan many to many. Selanjutnya ada entitas bahan pustaka digital. Bahan pustaka digital memiliki satu atribut sekaligus menjadi primary key, yaitu ID bahan pustaka digital. Antara entitas koleksi dan entitas bahan pustaka digital memiliki relasi berupa memiliki, yang menghasilkan relasi one to many. Selanjutnya bagian terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada entitas bahan pustaka digital. Entitas ini memiliki atribut ID bahan pustaka digital sebagai primary key. Kemudian ada entitas e-book. Entitas ini memiliki beberapa atribut yaitu judul, tahun, edisi, EIBSN, dan ID e-book sebagai primary key. Antara entitas bahan pustaka dan entitas e-book terdapat relasi many to many berupa memiliki. Selanjutnya ada entitas penulis e-book. Entitas ini memiliki beberapa atribut yaitu nama, email, nomor telepon, ID penulis e-book sebagai primary key, alamat sebagai composite atribut, memiliki atribut jalan, kota, dan kode pos. Antara entitas e-book dan entitas penulis e-book terdapat relasi many to many berupa dibuat. Selanjutnya, ada entitas e-journal. Entitas ini memiliki beberapa atribut yaitu judul, tahun, volume, EISSN, dan ID e-journal sebagai primary key. Antara entitas bahan pustaka digital dan entitas e-journal terdapat relasi many to many berupa memiliki. Selanjutnya, ada entitas penulis e-journal. Entitas ini memiliki beberapa atribut yaitu nama, nomor telepon, email, ID penulis e-journal sebagai primary key, dan alamat sebagai composite atribut, memiliki atribut jalan, kota, dan kode pos. Antara entitas e-journal dan penulis e-journal terdapat relasi many to many berupa dibuat. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan basis data relasional yang sudah kami buat dalam bentuk tabel seperti itu. Silakan Alvito untuk menampilkan tabelnya.
Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata. Dan presentasi kali ini akan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.